Sintayong jamin buka pintu pemain lokal ke timnas Indonesia. Sintayong dipastikan bertemu rival abadinya Park Hang-seo. Sintayong menjamin bahwa ia tidak tutup mata terhadap pemain di liga lokal. Selama punya kualitas, pemain manapun berkesempatan dipanggil timnas Indonesia. Beberapa waktu terakhir Sintayong sibuk menyaksikan langsung laga-laga klub lokal yang bertanding di Liga 1 maupun AFC Champions League 2. Tujuannya jelas, memantau perkembangan sepak bola dalam negeri sekaligus mencari pemain potensial yang layak memperkuat timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu kedapatan wartawan menyaksikan laga Persija Jakarta vs Dewa United di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia juga hadir di Stadion Sijalak Harupat saat Persib Bandung menjamu klub Thailand Port FC. Kegiatan itu getol dilakukan Sintayong menjelang lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan 2 kali menjalani laga tandang kontra Bahrain dan China pada 10 dan tanggal 15 Oktober. Pastinya akan dipantau terus untuk Liga 1 dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka, kata Sintayong kepada wartawan. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, ujarnya menambahkan. Hal ini juga menjadi cara Sintayong menjawab kritik karena disebut gemar naturalisasi. Banyaknya kehadiran pemain keturunan memang menjadi polemik yang membelah opini publik sepak bola nasional. Terdekat timnas Indonesia akan ketambahan 2 pemain keturunan lagi yakni Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Keduanya diyakini akan segera mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) dalam waktu dekat. Memang sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia bahagia. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi kita bisa memposisikan diri, mungkin kalau lebih naik lagi sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan melawan siapapun, tutur Sintayong. Memang ada yang bilang menyusahkan pemain lokal. Tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 FIFA ranking, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, ucapnya. Kabar terbaru lainnya, demi jegal timnas Indonesia, China diisukan rekrut musuh bebuyutan Sintayong. China akan menghadapi timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas China dijadwalkan menjamu Indonesia pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. China sedang dalam kondisi buruk usai menelan kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. China bertekad bangkit pada pertandingan berikutnya melawan Australia dan Indonesia. Indonesia menjadi lawan paling memungkinkan bagi China untuk mendulang poin. Federasi Sepak Bola China memutuskan untuk mengerjai skuad Garuda dengan menggunakan venue yang jauh dari ibu kota. Laga Indonesia vs China akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium. Hal tersebut membuat PSSI bergegas menyiapkan pesawat charter supaya bisa memangkas waktu perjalanan timnas Indonesia. Tak hanya soal venue, China juga berencana merekrut musuh bebuyutan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Muncul rumor bahwa Federasi China memburu tanda tangan ex-pelatih Vietnam, Park Hang-seo, yang sebelumnya merupakan rival STY. China dikabarkan bakal memecat pelatih Branko Ivankovic sebagai efek dari hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak didatangkan pada Februari tahun 2024, Ivankovic baru memberi 1 kemenangan untuk China dari 6 pertandingan. Tim China tidak boleh kalah lagi. Jika tidak, kesenjangan dengan lawan mereka akan semakin lebar dan pintu ke Piala Dunia akan semakin sempit, tulis media China, Suhu Sports. Media Vietnam, Tin Tao, menyebut bahwa Park Hang-seo menjadi bidikan Federasi Sepak Bola China, CFA.
Jika di dua laga berikutnya melawan Australia dan Indonesia tak ada hasil positif, besar kemungkinan ia harus hengkang, tulis Tinte Tao. Banyak pendapat saat ini mendukung pelatih Park Hang-seo, yang memiliki prestasi mengesankan di sepak bola Vietnam, untuk menjadi pemimpin tim Tiongkok. Saat ini, pelatih Park Hang-seo masih belum mempunyai tujuan baru usai hengkang dari timnas Vietnam. Dia Park Hang-seo, bekerja sebagai konsultan untuk Bac Ninh Club dan mengelola pusat pelatihan sepak bola yang dinamai menurut namanya di Hanoi. Pihak berwenang Korea juga telah dihubungi oleh sejumlah tim di Asia baru-baru ini, tulis Tinte Tao. Kabar ini bisa menjadi peringatan bagi Shin Tae-yong yang sempat kesulitan ketika lawan racikan Park Hang-seo. Dari 15 pertemuan, Shin Tae-yong 4 kali dijungkalkan Park Hang-seo dan 3 kali bermain imbang. Rekor terburuk terjadi ketika kualifikasi Piala Dunia 2022. Kala itu racikan STY dibantai Vietnam dengan skor 0-4 pada tanggal 7 Juni tahun 2021. Namun hingga berita ini dimuat belum ada pengumuman resmi dari CFA terkait rencana pergantian pelatih.